Halo semuanya, selamat datang di podcast. Dalam acara kita pada hari ini, itu Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Oke teman-teman, sekarang kita mau ngebahas satu tema, yaitu moving on to the next level. Nah, teman-teman pasti pernah ya, rada stuck di level tertentu ya. Seperti misalnya, kalian ini lagi ada di fase tertentu yang sebenarnya ngebangun diri kalian. Nah, sebagai Gen Z atau sebagai remaja iman Kristen ya, tentunya aku pengen dong bisa sharing sama teman-teman sekalian gimana sih caranya kita bisa moving on to the next level, jadi nggak stuck di fase tertentu. Nah, karena itu maaf, aku kedatangan tamu nih, Ci Tessa. Iya, Oke. halo, Halo semuanya. Oke. Jadi Ci, boleh kenalin dulu nggak nama panjangnya siapa gitu, umurnya berapa, kesibukannya lagi apa gitu. Oke. Nama panjangku Tessalonika Reva. Oke. Aku biasa dipanggil Tessa. Oke. Terus tadi umur ya? Umur. Aku masih 10 tahun. 10 tahun ditambah berapa tuh? Ditambah berapa? 14. Tambah 14, 24. Nggak beda jauh sama aku, nggak beda jauh. Oke. Masih sefrekuensi lah ya. Benar, umurnya. masih satu topik kita. Iya. Oke. Kesibukannya kalau boleh tahu? Kesibukan aku sekarang lagi kerja aja di salah satu media. Media lah ya. Oke. Kerja. Terus apa lagi tadi? Udah, sekarang kita boleh bahas ke tema kita kali ini, Ci, moving on to the next level. Oke, move on ya berarti. Move on, iya. Topiknya Gen Z banget. Bener, ini bisa banyak banget ya. Larinya bisa kemana aja. Dan yang pertama tuh aku mau nanya, kalau Cici pernah nggak berada di situasi tertentu yang dimana tuh benar-benar berbeda, benar-benar different banget, completely different gitu dari situasi Cici biasa berada gitu. Oke. Belum lama ini tepatnya. Aku baru banget pindah kerja dari dua tempat ini bener-bener beda dari lingkungan. Sebenarnya dari pekerjaannya sama, cuman dari lingkungannya sangat beda. Manajemennya beda dan segala macamnya. Jadi itu salah satu PR buat aku ketika misalnya aku ini pindah dari A ke B. Iya. Ya kan? Aku harus bisa beradaptasi dan segala macam. Nah, saat aku sebelum aku memutuskan untuk cabut dari tempat lama, aku kayak mikir dulu nih, kira-kira di tempat baru aku akan diterima atau tidak ya? Kira-kira aku akan masuk gak ya? Banyak overthinking gak ya? Banyak pikiran. Overthinking udah pasti ya, semua hal. Jadi kayak banyaklah pikiran untuk pokoknya kayak aduh gue bingung nih harus gimana segala macam. Dan itu berlangsung saat aku masuk ke tempat yang baru ini. Kurang lebih ada kali 1 mingguan ya. Aku juga ada cerita ke keluargaku, ke adik-adikku, mama papaku, kayak teman-temanku segala macam. Tuh responnya terus gimana sih? Semua pada bilang jalanin dulu aja. Jalanin dulu aja. Iya emang sih dijalanin mau nggak mau ya. Karena kan baru masuk nih. Bener. Cuman adalah rasa kayak ada satu momen kayak misalnya di day one aja deh. Day one kayak aku belum bisa ngeblend sama mereka, mungkin dari obrolan atau dari flow mereka atau segala macam. Ada perasaan asing gitu nggak sih, Ci? Iya benar. Jadi sebenarnya itu bukan masalah besar ya. Itu bisa kita atasi dengan tergantung diri kita sendiri, kayak mau atau tidaknya untuk beradaptasi. Jadi mungkin itu sih pengalaman aku. Nah, sebelum-sebelumnya mungkin kayak aku dari misalnya lulus sekolah. Nah, kebetulan tuh aku ini juga sekolah itu beda-beda beda-beda tempat. Jadi SD misalnya di A, SMP di B, SMA di C. Betul, gitu. Kuliah beda-beda segala macam. Itu adaptasinya setiap lulus harus beradaptasi. Dan itu jadi PR yang besar untuk aku, tapi jadi pembelajaranku juga. Jadi lebih udah nggak takut misalnya ke depannya. Misalnya dari SD ke SMP beda. Awal sih takut, kayak masih minder atau segala macam. Tapi lama kelamaan kayak ya udahlah, dari SMP ke SMA udah tahu caranya kayak gimana, ya udah. Cuman overthinking itu akan terus terjadi gitu, akan terus ada di pikiran kita.
Mungkin itu pengalaman aku kali ya. Berarti Cici tuh dari SD, SMP, SMA sebenarnya udah dilatih ya secara tidak langsung kayak secara tidak langsung ya untuk pindah ke lingkungan baru gitu. Betul. Soalnya menurut pengalaman aku tuh kita nggak bisa dapet insight yang banyak kalau kita stay di lingkungan yang sama aja. Iya, betul. Tapi ya waktu itu aku juga dari SD ke SMP kebetulan aku sama sekolahnya. Oh, oke. Iya. Untuk pas ke SMA aku baru pindah tuh. Iya. Jadi SMA ini adalah lingkungan yang baru buat aku di kelas 10 ya. Nah, based on my experience Ci, jadi aku itu orangnya takut gak diterima ya. Jadi pada saat kelas 10 ini aku langsung mencari teman nih. Kita gather, aku cari di kelas aku bikin grup berlapan kalau nggak salah, bertujuh ya. Aku invitein teman-teman yang aktif di grup kelas gitu ya kan. Aku invitein, ya aku ya so asik gitu, ya ingin buat circle lah ibaratnya, supaya aku nyaman atau supaya aku aman sih, ya. Itu sih menurut aku salah satu overthinking aku ya, tapi aku bisa mengatasinya gitu ya, thanks to God gitu kan. Iya. Iya benar. Thanks to God banget. Tapi ya benar, bagus sih. Maksudnya menurutku pribadi kayak semua cara kita beradaptasi tergantung dari diri kita mau atau tidak. Gitu. Kayak kamu tadi kan, berarti kamu mau nih untuk beradaptasi. Bener, gitu. Jadi nggak masalah juga ada rasa takut untuk aduh bakal diterima atau enggak. Itu jadi bikin kita lebih aware tentang sekeliling kita, tempat baru kita sendiri gitu. Oke Ci, untuk selanjutnya Cici pernah nggak sih berada di zona nyaman gitu? Dan kalau boleh tahu apa gitu, pada saat apa? Oke. Aku itu mungkin aku ceritain beberapa yang relate saat ini aja kali ya. Ya itu tempat kerjaanku ini. Jadi kalau aku pribadi di tempat kerjaanku ini yang sebelumnya itu sangat benar-benar aku banget deh intinya. Pertama dia itu lingkungannya, maksudnya orang-orangnya sefrekuensi ya, nggak jauh-jauh beda deh umurnya. Jadi untuk ngobrol enak nih kayak aku kamu atau segala macam. Jadi jokesnya juga masih relate ya. Masih relate. Bener. Jadi itu hal yang maksudnya dari generasi ke generasi kita tahulah, maksudnya ya pasti ada beberapa gap, cuman kita harus tetap menyesuaikan ya. Gitu. Jadi itu yang ngebuat aku kayak sebenarnya mikir-mikir dulu untuk resign itu panjang banget. Aku harus benar-benar mikir mateng-mateng karena aku nggak mau misalnya ketika aku cabut aku nyesel, ya kan. Jadi aku mikir, dan semua tuh udah pada bilang kayak udahlah Tes, cabut aja, keluar dari zona nyaman lo. Selalu itu selalu di mention ke aku, udah nggak usah, lo terlalu nyaman sih sama zona lo saat ini gitu kan. Jadi kayak aduh bukannya ya emang masih ada denial gitu, bukannya nyaman atau gimana, cuman banyak alasan lah intinya. Sebenarnya ya aku hanya berkedok aja kayak ngerasa ya emang udah nyaman di sini, cuman masih denial untuk ngomong ke orang-orang kalau gue nyaman gitu, segala macam. Jadi itu sih satu hal yang ngebuat aku kayaknya susah banget. Itu benar-benar stucknya lama banget. Kayak bimbangnya ya Ci? Bimbangnya tuh lama banget. Makanya kayak aduh bingung juga ya segala macam. Terus mungkin apalagi ya kalau misalnya zona nyaman, mungkin untuk kuliah ya. Ini juga bisa jadi catatan sih sebenarnya untuk teman-teman yang remaja yang sekarang dari sekolah misalnya mau ke kuliahan. Awal mula kita pasti kan kayak aduh gue mau jurusan apa, karena kan kuliah itu banyak banget jurusan ya, beda sama SMA. Mungkin SMA IPS IPA ya gitu ya, masih. Iya masih kan. Nah kuliah tuh pasti banyak banget segala macam. Kayak kamu misalnya apa? Aku apanya, SMA? Iya SMA-nya jurusannya IPS, cuma masuknya nanti sistem informasi. Oke, itu kan pasti kamu mikir banget kan untuk masuk sistem informasi ya. Emang kamu ada expert atau ini? Gak ada sama sekali. Sebenarnya kan harusnya di bidang akuntansi kan harusnya IPS betul. Itu cuma sistem informasi lebih rada codingnya, berarti IPA-nya dikit. Iya kan. Nah itu pasti kamu ngerasa kayak aduh untuk masuk ke sana gimana ya, gue bisa nggak ya? Itu kan pasti ragu banget jujur. Sampai sekarang mungkin. Betul. Jadi untuk masuk ke tempat hal yang baru itu
kita pasti banyak kayak pikiran untuk pokoknya gue bisa atau enggak, gue bisa ngikutin atau enggak segala macam. Nah itu terjadi sama aku waktu kemarin kuliah. Aku memutuskan untuk masuk jurnalistik, itu pikiran dari mana? Oke. Iya kan? Iya. Kayak itu pikiran dari mana? Gue bisa masuk jurnalistik. Apakah maksudnya kayak pikiran untuk belajar sebelumnya? Aku kan sebelumnya SMK. Oke. Multimedia. Oh berarti agak related dong. Iya sebenarnya. Iya. Cuman aku nggak ada pikiran untuk kayak mau apa ya show gitu loh. Maksudnya kalau jurnalistik kan pasti kita akan tampil atau apa segala macam. Aku nggak ada pikiran kayak gitu. Tiba-tiba yaudah jurnalistik, aku masuk situ. Nah adalah pikiran segala macam dan ini itunya. Oke masuk jurnalistik ternyata bisa. Nah sekarang kerjaan aku dengan jurusan aku itu dibilang relate ada. Cuman nggak relate banget. Mungkin relate-nya di perusahaannya kali ya. Dari jurnalistik ke media kan ya sama-sama media. Cuman untuk job desk-nya udah sosmed. Itu udah sebenarnya PR, ya kan? Public relation ya. Iya, public relation segala macam. Ini strategi communication juga nggak sih? Iya bisa. Ya? Bener. Jadi kayak, aduh gue mau masuk sosmed nih, gue mikir-mikir dulu. Takutnya gak bisa, masih pengen di ya udah yang sejurusan aja lah, yang nyamannya di situ supaya nggak ribet ini itunya. Itu kan sebenarnya zona nyaman aku juga kan. Bener, kayak aku nggak mau ribet intinya, aku nggak mau belajar yang baru. Cuman pada akhirnya yaudah coba aku pikiran untuk kayak overthinking segala macam aku sampingkan dulu, mencoba dan ternyata bisa. Dan ternyata itulah passion aku. Iya, malah ketemu passionnya ya. Iya, malah ketemu passionnya. Malah ketemu sebenarnya. kayak berarti gini Ci, anggap kita bisa ngelewati zona nyaman kita. Pasti kita dapat kayak dapat suatu insight yang bagus, kalau nggak dapat reward nggak sih Ci? Iya betul banget. Kayak gila sebenarnya keluar dari zona nyaman ya nggak begitu apa ya bahasanya, nggak minus amat lah ya buat kita ya, malah sebenarnya plus ya gitu. Tergantung, makanya balik lagi tergantung dari kita sendiri. Bener gitu. Gimana cara kita nyikapinnya ya. Gini Ci, aku mau nanya yang related deh, moving on to the next level ya. Gimana sih cara kita mengidentifikasi ya untuk memanfaatkan peluang yang akan muncul. Jadi misalnya Cici tadi misalnya ditawarin job offer di tempat lain ya, gimana cara kita tahu kalau peluang ini adalah peluang yang bagus supaya kita bisa next level, bisa step up gitu, bisa level up ya, atau malah ini bisa di malah bencana gitu, malah jadi bencana. Ya nggak sih? Iya. Itu gimana sih Ci cara kita taunya, cara kita analisanya gitu? Oke. Kalau aku pertama itu gini, kita semua pasti akan merasa overthinking ya. Ini baik atau enggak gitu kan. Nah pertama ya pasti semuanya didoakan dulu. Benar kan? Benar. Semuanya didoakan. Ya sebenarnya kita untuk ke next level itu semua itu enggak semuanya karena kita. Gitu. Pasti ada bantuan Tuhan di dalamnya. Makanya itulah yang sebenarnya pertama kali dilakukan. Kayak kita coba nggak salah, maksudnya kayak cerita aja. Kayak aku waktu mau pindah ini aku gumulin banget. Aku ngerasa kayak aduh Tuhan, ini sebenarnya kenapa sih baru kerja belum ya setahunan kerja, tapi ya adalah beberapa internal yang seharusnya aku udah harus memutuskan untuk cabut, tapi aku masih belum mau gitu. Aku takut misalnya ke depannya aku ada terjadi sesuatu hal yang nggak sesuai dengan aku gitu kan segala macam. Aku doakan dan memang sih jatuhnya kalau kita berdoa ya kita berpikir aduh kapan sih jawabannya muncul gitu kan. Iya kan? Manusiawi banget. Dan mikirnya aduh lama banget, ya udahlah lama-lama gue aja. Nah itu sebenarnya itu bisa berpotensi, kalau aku pribadi ya itu bisa berpotensi untuk mendapatkan sesuatu yang minus ya ketika kita misalnya ingin mencoba break zona nyaman kita. Ya udah, jadi intinya kita berdoa dulu, kita gumulin dulu, butuh waktu untuk benar-benar mikir secara matang. Dan sebenarnya kita juga butuh insight dari luar. Butuh pendapat orang gitu. Butuh, karena
kira-kira kan orang yang melihat kita ya. Kalau kita melihat diri kita sendiri betul, tapi kan kita juga butuh masukan dari orang lain. Kayak sebenarnya gue cocok gak ya kalau misalnya kayak aku, gue cocok gak ya kalau gue masuk sini, kira-kira gue bakal ini gak ya, itu dan segala macam. Dan kita misalnya pengen ke satu level itu, kita juga harus, ya intinya kita minta review lah ya dari orang-orang ya, segala macam. Semuanya udah dapet, misalnya udah merasa lega lah, kayak emang deh Tuhan kira-kira mungkin ini akan menjadi apa ya namanya, perjalanan selanjutnya dari kehidupanku segala macam atau karirku segala macam, aku coba jalanin, tapi tetap berhati-hati itu intinya. Kita tetap hati-hati untuk maju ke next level selanjutnya gitu, karena semua hal itu pasti butuh overthinking. Ya balik lagi ke overthinking tadi. Overthinking itu nggak salah karena itu bikin kita jadi aware, ya kan, segala macam. Nanti kalau misalnya ya pede sama yang selanjutnya pede. Jadi kalau misalnya udah selanjutnya udah digumulin ini itu, kalau udah pede ya udah jalanin aja. Kalau misalnya nggak cocok ya udah, kita balik lagi ke, maksudnya nggak harus balik lagi sih atau ke yang lain atau segala macam. Tapi ternyata kalau misalnya plus, ya udah berarti emang Tuhan kasih kita di sana gitu intinya. Aku setuju banget sih. Dari mau kita memulai take decision tuh kita benar-benar harus based on God. Jadi kita benar-benar jujur ke Tuhan. Betul. Sama perasaan kita ya. Dan yang aku kagumin tuh ya, kadang tuh mujizat tuh bisa benar-benar terjadi. Iya. Jadi Tuhan ngebalasnya benar-benar dengan cara yang completely different sih. Ya. Kadang dari dari mungkin orang sekitar bisa, mungkin dari mimpi bisa ya, mungkin dari suatu kejadian bisa, dan benar-benar nggak ter-expect sama kita kan. Jadi mulai sekarang sih, kalau aku mau mulai sesuatu kegiatan yang baru, aku benar-benar Tuhan, terjadilah sesuai rencanamu. Betul. Aku selalu doa kayak gitu. Jadi misalnya nanti di kegiatan aku ada kejadian apa, ya aku ini mungkin rencana Tuhan, mungkin ini pembelajaran dari Tuhan buat aku supaya nextnya aku bisa ya lebih belajar lah ya. Betul. Jadi aku selalu orangnya tuh selalu mengandalkan Tuhan lah ibaratnya. Bagus. Soalnya aku jujur dibilang insecure sih lumayan ya. Ya, jadi yang bikin aku pede tuh sebenarnya cuma Tuhan sih. Ya, gitu. Betul. Emang sekarang tuh kita itu hidup sebenarnya nggak semerta-merta dengan kemampuan kita sendiri ya. Benar, iya. Ya kan, semuanya pasti kita bahkan bisa podcast sekarang ini ya karena Tuhan. Karena Tuhan. Iya kan, benar. Gak ada yang tahu kalau nanti alarm aku nggak nyala, ya, atau sarapannya telat, gasnya habis, nggak ada yang tahu kan. Nggak ada yang tahu. Bensin habis gitu. Kayak kamu sekarang misalnya nge-host, ini pertama kali atau sebelumnya udah pernah? Pertama kali banget. Ini pasti itu satu hal yang ini jadi next level kamu untuk bisa belajar kan. Bener. Intinya kayak gitu. Ya kan. Nah itu juga relate makanya pasti kamu sebelum ini kamu gumulin dulu, mikirin dulu atau segala macam. Aduh ini bisa nggak ya nanti kayak gimana ya bayangannya gitu. Emang semuanya itu harus diandelin sih sama Tuhan gitu. Jadi kita nggak bisa sendiri. Karena mau gimana pun kalau misalnya kita memaksakan, itu yang bisa jadi bencana. Intinya itu. Itu kalau kita misalnya memaksakan itu bisa jadi bencana. Cuman kalau kita misalnya ikut campur tangan Tuhan, itu akan jadi satu hal yang baik, ya kan, untuk kita sendiri gitu. Ya, soalnya aku let's say deh, aku waktu itu misalnya bangun pagi atau mau mulai aktivitas waktu itu nggak berdoa ya. Terus di sepanjang hari itu aku kayak merasa maaf ya, ini kenapa hari aku kayak kok kurang banget, kayak sial gitu, kayak ada aja gitu. Dihambatinnya bener-bener gak expect, misalnya dari bensin tiba-tiba habis, ban atau bocor lagi mau ke sekolah atau gimana. Dan itu sepanjang berhari aku baru inget, aku baru nyadar gitu, dari awal hari ini terjadi gitu ya, dari awal hari ini dikasih sama Tuhan, aku belum say thank you nih. Gitu. Nah gitu, jadi makanya kenapa aku bener-bener orangnya tuh mau ada achievement, mau ada sesuatu yang bagus, yang baik terjadi sama aku tuh kayak ini mah anugerah dari Tuhan lah, bukan dari aku. Jadi aku orangnya rada
down to earth sih. Cuman Iya. kadang kalau ketinggian ya pasti langsung dijatuhin sih. Iya. Kadang nyombong dikit nih, segini doang ini mah pasti karena guanya ini mah langsung tuh jatuh gitu. Iya, bisa saat itu juga loh. Iya. Makanya kayak gitu. Mungkin untuk kita bisa move on ya, kita juga harus gumulin sama Tuhan ya. Gitu intinya. Kalau ngomongin move on, Ci, kita bisa ngomongin ke hubungan. Boleh. Oke, hubungan ya. Biar relate ya. Biar relate. Iya. Oke. Boleh. Let's say kita ya sama anak SMA gitu ya, punya hubungan spesial gitu ya, sama suatu ya seseorang lah, gitu, mau cewek mau cowok ya terserah, nggak ada yang tahu. Habis itu sesuatu terjadi, pergumulan terjadi, ya. Karena aku pengalaman banget, Ci, pernah sekali aku mau dekat gitu sama seseorang dan mau move on-nya itu susah banget, Ci. Ya, sebagai Cici kan sayang banget ya. Iya, kalau udah sayang banget gitu kayak rasanya aduh mau move on nih, kayaknya mendingan stay gitu. Aduh sakit banget. Masih pengen berharap dia balik nih. Iya, benar. Aduh, denial gitu. Iya. Boleh enggak sih, Ci, tipsnya? Siapa tahu Cici expert kan. Oh ya. Gini ya. Mungkin aku melihat dari sekelilingku dulu. Oke. Dari kalau misalnya mau move on, satu hal yang harus kita lakukan adalah hilangin dulu, kesampingkan dulu. Rasa itu tetap ada, pasti. Iya, pasti ada. Mungkin kita nggak tahu, mungkin kita ditinggalin karena diselingkuhin, atau kita ditinggalin karena dia mau fokus UN. Nggak ada gitu, itu alasan klasik banget. Maaf ya, aku mau fokus belajar. Fokus belajar. Aduh, itu ya penolakan sangat sedih banget. Ya biasanya kayak gitu. Itu kesampingan dulu, maksudnya rasa itu kan tetap ada, tapi itu dikesampingkan dulu. Kita fokus dengan diri kita. Berarti ini saatnya kita untuk memperbaiki diri kita lebih baik. Gitu kan? Karena mungkin di sebelumnya kita punya dua fokus. Fokus ke diri kita sama fokus ke pasangan kita. Nah, ketika kita misalnya udah putus, kita harus fokus ke diri kita lebih banyak lagi berarti, ya kan? Mungkin kamu di situ cari aja kesibukan, misalnya kamu putus, cari aja pelampiasannya ke hal yang baik ya, tentu. Iya. Nah, ya udah, kamu misalnya jadi sering olahraga, atau misalnya hobi kamu apa, olahraga misalnya? Iya, badminton gitu, main game. Seringin aja, siapa tahu itu bisa baik kan untuk tubuh kamu, jadi lebih sehat. Baik. Ya, jadi lebih postur tubuhnya jadi lebih bagus, ya kan? Tapi, Ci, yang satu aku dapet tuh, aku jadi freelance, Ci. Oh ya? Bener. Jadi aku udah rutin nih 3 bulan part time ngajar bimbel SD. Nah, itu bagus. Iya. Itu jadi bagus. Kan, waktu itu udahan lah ya. Jadi aduh gabut banget nih sendiri. Jadi aku ngajar bimbel, terus sama aku udah freelance ngedit video juga. Itu jadinya benar-benar jadi bisa fokus banget ke diri aku sendiri. Betul. Itu tipsnya sebenarnya, itu kamu udah tahu. Iya, kesibukan ya. Iya, sebenarnya kesibukan. Itu satu hal yang paling pertama banget harus kamu lakuin adalah melakukan kesibukan sendiri. Jadi lama-kelamaan, ya memang sih seminggu pertama kamu ngerasa kayak aduh ini seharusnya gue bisa berdua nih sama dia ngelakuin, tapi ini udah nggak ada orangnya, misalnya kayak gitu. Ya udah, nggak apa-apa, gue sendiri bisa, gitu, ya kan? Iya benar. Ya kan, nggak apa-apa, ya udah gue sendiri bisa segala macam. Nah, itu jadi misalnya kamu jadi bisa lah jadi ngasih tahu kalau kamu ditinggalin sama dia, ya nggak apa-apa. Gue masih punya diri gue sendiri dan gue masih punya Tuhan. Benar. Kita ketika ditinggalin sama pasangan itu dunia nggak hancur. Bener hancur ya, benar. Dunia nggak hancur, masih ada Tuhan yang sayang sama kita, masih ada Tuhan tuh kasih kita pasangan sebelumnya hanya untuk ya mempermanis mungkin ya kehidupan kita, atau flat gitu. Ya betul. Nah, ketika Tuhan pisahkan kalian, itu bukan karena Tuhan nggak gimana ya, jahat lah intinya. Nggak, itu berarti kan emang kalian berarti nggak cocok aja, intinya gitu. Sebenarnya move on itu diambillah positifnya, jangan mikirnya aduh. Kadang kan maksudnya kalau aku ngelihat ya, ada beberapa dari teman-teman ada yang ngerasa aduh Tuhan kenapa ya aku putus sama dia, Tuhan tuh jahat banget, atau kenapa aku dipisahin. Sempet sih aku kayak gitu, kayak denialnya
maksimal banget. Iya kan, Iya. itu jadi ngebuat kita kayak enggak gini. Maksudnya kita bisa ambil sisi positifnya. Tuhan pisahin kita, mungkin Tuhan pengen kita lebih fokus ke diri kita dan fokus ke dia. Gitu. Nah, di setiap kita cari kesibukan kita itu, kita tetap harus balik lagi cerita aja sama Tuhan. Berarti ceritakan lewat doa. Tuhan, aku lagi ngerasa gini, tolong kuatkan aku, tolong bikin aku jadi lupa lah sama dia. Memang adalah beberapa mungkin kenangan yang nggak langsung hilang, kayak Avenger gitu, langsung hilang, kayak Thanos gitu hilang, nggak mungkin. Tapi ya pelan-pelan bisa lah nanti kita lama-lama lupa sendiri. Kayak misalnya berapa bulan kemudian, misalnya 3 bulan lah maksimal misalnya, 3 bulan kemudian mana ini lo mantan lo gini-gini, oh ya udah, kayak kita udah jadi kayak kosong sendiri gitu. Orang mau ceritain awal-awal emang, aduh mantan gue gimana ya sekarang, lagi ngapain ya, sama siapa ya gitu. Lama-lama udah kayak bodo amat gitu kan. Jadi kita itu putus bukan hal yang bikin diri kita tuh hancur, enggak. Itu malah bikin kita lebih ngebangun diri gitu. Anggap aja move on itu ngebangun kita lebih positif lagi. Bener. Gitu. Jadi diambil tipsnya kayak gitu. Intinya cari kesibukan, nggak usah lah kita mikirin dulu berarti tentang hubungan. Berarti kita cari sesuatu yang bisa ngebuat kita punya prestasi lebih gitu. Intinya gitu. Kayak kamu kan ngajar bimbel itu jadi satu knowledge baru loh. Banget. Iya kan? Capeknya. Iya. Ada life lesson ya. Ngajarin bocah tuh benar-benar harus sabar kan? Itu ya. Dan lucu juga mereka ya. Mereka random gitu. Kadang teriak-teriak lari-lari gitu kadang-kadang. Ya udahlah. Gitu. Jadi lebih enak kan kayak aduh nggak apa-apa deh ditinggalin, cuma kayak kita ngelihat aduh bahagianya anak-anak yang kita ajarin, senengnya kita ngajarin mereka, itu positifnya diambil dari situ. Itu kan jadi bikin kamu kedepannya misalnya kamu mau buka tempat bimbel baru punya kamu sendiri, mungkin kan bisa. Iya, Iya, belajar dari situ aja. Gitu tipsnya. Nggak harus cari cewek baru, nggak apa-apa. Iya. Itu nanti aja. Iya, tunggu banyak inilah ya. Iya benar. Tunggu kamu siap lagi baru bisa gitu. Itu tipsnya. Ya, terus Ci, untuk next, kenapa ya kalau hal baru itu identik sama sesuatu yang menakutkan? Oke. Mungkin kayak aku jelasin di awal. Kenapa menakutkan? Karena kita belum pernah mencoba di sana. Gitu. Ya kan, kayak misalnya kamu mau nge-host saat ini, pasti pikiran kamu, aduh nanti gue banyak salah nggak ya? Pasti gitu kan? Takut banget, bener. Iya, kayak aku pribadi, aku tuh mikir, aduh nanti ada jawaban yang kurang nggak ya atau gimana nggak ya? Tapi itu yang buat kita tuh jadi takut sebenarnya, overthinking kita karena kita belum coba aja. Itu yang bikin kita takut. Tapi kalau kita udah beraniin lah, pede gitu, bodo amat mau apa-apa, jalanin aja semampu kita, segala macam, ya udah. Tipsnya tuh kayak YOLO gak sih? YOLO, bener. YOLO banget gak sih? Bener. Soalnya aku ngambil keputusan tuh kadang kalau dipikirin tuh aduh pusing banget sih. Iya, malah betul. Gak mau step up. Iya. Karena udah nge-stuck aja di situ. Jadi cuma mikirin doang. Iya, bimbang doang, galau doang. Aduh, ini gak jalan-jalan. Udah YOLO aja deh. Iya, bener. Mau hasil lagi bener ntar jadi tahu. Bener. Gitu. Nah, jadi tuh sebenarnya negatif atau positifnya yang penting kita udah coba. Intinya gitu. Jadi nggak usah mikir ini bakal, kalau misalnya taunya nggak sesuai lah sama yang mau kita apa yang kita takutin ternyata terjadi, itu nggak ngebuat kita berhenti sampai di situ. Kita coba lagi terus kayak gitu. Itu sebenarnya, jadi rasa takut itu wajar, tapi jangan terlalu takut, gitu kan. Intinya jadi semuanya serahin aja ke Tuhan, balik lagi semuanya diserahin ke Tuhan. Nomor 1 itu Tuhan intinya ya. Jangan ngerasa kayak aduh gue sendiri nih di sini, gue ketakutan sendiri. Enggak harus kayak gitu. Soalnya jujur waktu itu aku lagi down-downnya ya. Benar-benar waktu itu cuma bisa nangis sendirian, terus cuma ngobrol sama Tuhan, doa sama Tuhan kayak layaknya curhatlah sama siapa gitu. Betul. Dan itu sebenarnya sangat-sangat melegakan hati aku sih. Iya kan, lebih emang sih kita nggak tahu sih Tuhan ngomong apa ya ke kita saat itu juga. Cuman
lebih plong aja. Enak sih emang, ngerasa lebih, aduh Tuhan, ya udahlah, Tuhan mau jawab kayak gimana, yang penting aku udah cerita semuanya, udah keluarin semuanya gitu. Tempat cerita terbaik sih. Benar ya kan? Iya. Cuman ada kalanya nggak sih Ci kalau kita tuh kadang benar-benar harus cerita sama orang gitu. Iya betul. Itu nggak masalah. Itu nggak masalah, kayak tadi aku bilang, kita butuh insight dari orang, butuh banget. Cuman ada kan insight dari orang yang plus minus lah intinya gitu. Ya ambil plusnya, itu ambil positifnya. Mereka misalnya nyaranin kita untuk udah nggak apa-apa dicoba dulu, tapi pelan-pelan atau segala macam. Ya itu kan positif untuk kita. Oh ya udah, kita berarti jangan terlalu terburu-buru untuk next level gitu segala macam. Cuman kan ada misalnya minusnya, mereka kayak udah ini aja sama gue apa segala macam, cuman ke arah yang negatif, ya itu gak baik sebenarnya. Kita ambil positifnya. Tetap butuh kok insight dari orang, karena kita manusia, kita saling bersosialisasi. Benar, makhluk sosial. Iya, makhluk sosial, jadi itu gak masalah gitu. Soalnya jujur kadang tuh kalau aku sebenarnya orangnya agak tertutup sih Kak. Untuk cerita-cerita pergumulan-pergumulan yang aku hadapi, aku kadang tertutup. Karena apa? Karena aku sadar kalau diri aku tuh sebenarnya pendiriannya tuh kalau kena angin dikit ya Kak, gitu, langsung bisa goyah gitu. Misalnya orang ngomong A, aku langsung A. Orang ngomong B, aku langsung B. Jadi kayak nggak punya pendirian gitu. Nah ini kan sebenarnya bahaya Ci buat diri aku. Untuk ngebangun diri aku untuk next level sebenarnya bahaya. Cici bisa ya sebagai yang lebih dewasa daripada aku, bisa nggak sih kayak kasih tips gimana sih cara aku punya prinsip gitulah, punya pendirian. Percaya sama diri sendiri. Itu satu hal yang paling penting, ya kan? Karena yang jalanin hidup kita, intinya gitu, prinsipnya gitu. Yang jalanin hidup kita yang harus percaya diri sama diri kita sendiri. Gak apa-apa kita butuh masukan dari orang. Kayak tadi aku bilang, ambil positifnya. Kalau memang bermanfaat untuk kita, ya kita jalanin gitu. Percaya sama diri sendiri, terus ya balik lagi digumulin kayak segala macam, ini itunya sama Tuhan. Jadi ngebuat kita nanti lama-lama kayak oh ya udah. Jadi hidup kamu saat ini intinya jalan lurus ke depan. Ingat, hidup kamu bukan untuk orang lain, tapi hidup kamu untuk Tuhan dan untuk kamu sendiri gitu intinya. Ya kan? Karena misalnya ketika kamu ikut masukan A, tiba-tiba B ngomong ikut masukan B, yang jalanin hidup siapa? Jadi kamu kayak ngejalanin hidup untuk mereka sebenarnya gitu. Karena apa yang mereka kasih, misalnya masukan segala macam, sepenuhnya kamu ikutin. Ya nggak harus sepenuhnya kamu ikutin. Jadi kamu punya pendirian kamu sendiri, kamu punya keputusan kamu sendiri. Lebih ke ini mungkin ya, aku pribadi mungkin relate sama kayak kamu gitu. Aku lebih ke mengambil keputusan misalnya untuk pekerjaan misalnya, atau keputusan untuk misalnya kayak kekuliahan lah. Ya, kamu tadi kan bilangnya masuk SI, sistem informasi. Sebelumnya ada kayak pergumulan misalnya sebelum masuk SI apa? Mau akuntansi, soalnya papa mama udah akuntansi banget. Nah, terus kamu memutuskan untuk masuk ke SI karena apa? Jujur karena diri aku sendiri. Itu jawabannya. Maksudnya, ya itu. Kamu udah jalanin. Kamu pasti sebelumnya ngambil beberapa insight dari orang kan. Kayak kira-kira gue cocok gak ya di SI segala macam. Mungkin ya kamu ada cerita. Tapi karena keluarga kamu sebelumnya udah akuntansi semua. Malah dipaksa akuntansi kan sama orang terdekat aku, misalnya sama keluarga aku kan. Jadi kan secara tidak langsung tuh mereka yang ngambil keputusan buat hidup aku kan. Iya, betul. Nah, cuman nggak tahu kenapa, entah kali ini aku pengen YOLO itu dia, pengen coba jalanin aja dulu ke sistem informasi. Cuma jujur kadang masih takut sih. Iya. Apakah ini jalan yang benar? Iya. Gitu loh. Betul. Apakah ini bukan malah menjadi bencana buat aku, apa malah jadi reward buat aku? Itu cara ngeyakininnya gimana sih? Berdoa. Aku akan selalu bilang berdoa. Yakinin, maksudnya kamu cerita aja ke Tuhan, kayak maksudnya Tuhan kira-kira ini baiknya ya buat aku. Kalau emang baik, Tuhan pasti akan kasih jalannya sih, menurutku ya. Tuhan pasti bakalan cariin aja kamu masuk SI. Berarti kan memang Tuhan arahkan kamu untuk ke sana
bukan ke akuntansi misalnya ya. Kalau misalnya kamu memaksakan untuk tetap sesuai dengan yang dimau mungkin orang lain, tapi kamu diri kamu sendiri nggak pede, tetap sama aja gitu. Maksudnya kamu enggak lah, gue nggak nyaman sebenarnya di sini tapi gue terpaksa, akan jauh lebih nggak enak gitu loh dibanding kamu udah takutin sesuatu yang belum kamu capai gitu. Jadi kamu daripada kamu udah terlanjur tenggelam intinya, lebih baik kamu coba dulu. Misalnya gini, kamu perumpamaannya misalnya kamu lagi di satu pulau, satu pulau yang ngerasa pulau itu misalnya ada sesuatu binatang buas atau segala macam ya. Misalnya kamu di situ kayak orang yang tersesat apa segala macam ya. Tapi sebenarnya kamu mau coba cari kehidupan, aduh gue butuh makan, gue butuh ini, gue butuh itu. Nah, terus kamu merasa kayak aduh tapi gue takut nanti ada binatang buas apa segala macam, atau gue ya udahin aja ya maksudnya atau segala macam, gue cabut aja lah ke laut yang kamu nggak tahu di situ ada apa nih, mungkin jauh lebih besar atau segala macam. Akhirnya kamu udah dengan keterbatasan misalnya perahunya yang udah bolong-bolong apa segala macam, kamu tahu resikonya. Kalau misalnya dilanjutin, kamu nggak nyaman sendiri, maksudnya kamu nggak bakal tenggelam sendiri ke dalam laut itu. Tapi kalau misalnya kamu ambil pilihan untuk tetap ya udah binatang doang kok segala macam, kamu bisa dengan berbagai misalnya pohon ranting apa segala macam, kamu bisa jadiin senjata kamu, itu kan jadi wah jadi Tarzan sih sebenarnya. Jadi hutan ya. Jadi kamu jadi lebih berani. Oh yaudah gue bisa kok ngalahin mereka binatang doang. Tinggal ada quotes ini nggak sih Ci? Apa? Tuhanku lebih besar daripada masalahku. Kamu tahu Daud? Oh, tahu yang pakai ini kan. Itu sebenarnya dia karena yakin. Seorang Goliat nih gede banget ya. Gede banget tapi dia bisa pakai batu. Ya apa sih? Iya, batu ya, kecil sesuatu gitu ya. Yang dilempar gitu lah. Tumbang Goliatnya. Yang sebelumnya tuh mikirnya aduh gue kecil gini gue bisa apa ngelawan sama orang yang gede banget gitu dengan senjata yang terbatas. Tapi karena dia minta pertolongan Tuhan, dia punya iman gak sih? Punya iman. Itu imannya harus dikuatin. Itu yang bikin kita jadi lebih yakin. Itu yang bikin kita jadi lebih ngerasa oh ya Tuhan ini jalanku. Kalau memang Tuhan kasih, Tuhan lancarkan. Tapi kalau misalnya Tuhan gak kasih, Tuhan kasih jawaban, aku harus kemana gitu. Intinya gitu. Kadang tuh susahnya di ngebangun imannya gak sih? Ngebangun imannya emang susah. Karena ya kita udah, maksudnya ada pembelajaran beberapa ya firman Tuhan, kayak mau ikut Tuhan itu susah, banyak banget hal yang ini jadi salah satu hal, jadi satu topik kita yang relate mungkin ya, move on, mencoba untuk gue mau fokus ke Tuhan, move on kita ke Tuhan gitu ya, itu pasti susah, banyak banget kayak ketakutan dari diri kita, nanti mungkin lingkungan kita yang tidak menerima, atau mungkin dari diri kita yang tidak cocok apa gimana segala macam, mikir di awalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita terus yakin gue mau ikut Tuhan, gue mau move on ke Tuhan, itu bisa dijalanin asal kita yakin, kita bangun iman kita yang kuat, itu bisa. Ya belajar aja lah dari Daud, dari misalnya dari Saulus ke Paulus, berubah nama jadi Paulus. Dia kan kayak yang bukan apa ya, kalau yang kita tahu, kamu tahu yang kisah Paulus itu? Kurang tahu sih. Boleh ceritain nggak sih? Jadi yang sependek pengetahuan aku ya, dia tuh dari orang yang belum percaya Tuhan, itu intinya. Kayak mungkin dia melakukan beberapa hal, dia apa ya, kurang baik lah ke orang-orang Kristen atau segala macam, hingga akhirnya dia dipercayakan Tuhan menjadi seorang yang malah memberikan beberapa pengalaman bersama Tuhan atau segala macam. Makanya namanya jadi Rasul Paulus gitu. Iya, betul. Yang itu ya. Dari Saulus ke Paulus kayak gitu. Jadi itu kita bisa belajar dari tokoh-tokoh seperti itu ya, tokoh-tokoh Alkitab seperti itu yang ngebangun iman kita untuk gue mau move on ke jalan yang lebih baik. Gue nggak mau stuck di zona nyaman gue yang ini aja. Kalau misalnya kita twist sedikit, Daud gak mau dia coba ngelawan Goliat. Apa yang terjadi dengan bangsanya, atau mungkin apa yang terjadi dengan kaum-kaumnya ketika dibinasakan oleh Goliat.
kalau dia nggak mau ngebantu, karena dia takut sebelum ngelakuin sesuatu itu. Tapi karena dia percaya dan dia imanin ke Tuhan, dia akhirnya ya udah, sekarang dia menyelamatkan banyak orang gitu, segala macam. Gitu. Untuk itu ada nggak Ci strategi atau langkah-langkah ya yang bisa kita ambil supaya kita bisa step up? Let's say kita punya tujuan, kita punya goal dalam misalnya 5 tahun ke depan ya, kita punya level yang pengen dituju. Bisa nggak Ci kayak langkah-langkah atau strateginya gitu? Oke. Aku kan terus mengulang ini. Pertama, strateginya adalah kita sebagai orang Kristen, kita berdoa ke Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta keyakinan diri kita ke Tuhan. Itu pertama. Kedua, kita coba ini sih, mungkin bikin catatan apa goal kita misalnya untuk tahun baru ya misalnya. Kan banyak tuh resolusi ya. Misalnya ke 2024, apa nih goal kita segala macam. Kira-kira satu misalnya mau belajar lebih lagi. Kedua, banyakin freelance apa segala macam. Ketiga, misalnya pengen tubuh yang jauh lebih ideal apa segala macam. Catat, itu jadi pengingat kita. Itu jadi pengingat kita untuk gue harus move on, tinggalin semua yang di 2023 ini, hal-hal yang ngebuat gue malah makin down. Kita harus ke next level yang jauh lebih baik gitu. Move on, kita catat segala macem, ini itunya, ya udah, itu jadi pengingat kita. Terus terakhir, jalanin aja, jauhkan dari ketakutan dan overthinking apapun itu. Jangan sampai itu ngebuat kita jadi lebih down atau segala macam ini itunya. Kayak gitu. Cici kayak punya pembelajaran atau kesalahan berharga gak sih yang kira-kira bisa di-sharing buat teman-teman gitu? Misalnya kesalahan yang emang meant to be supaya jadi lesson buat Cici. Oke, mungkin ini ya, aku waktu zaman kuliah itu ketika COVID, sebenarnya aku ngerasa kayak diri aku sendiri itu udah benar-benar jauh dari aku ngerasa ya udah jauh dari Tuhan lah. Intinya aku tidak melakukan banyak hal untuk Tuhan segala macam, dan ngebuat aku menjalani kuliah itu gue bisa dengan diri gue sendiri. Intinya gitu. Gue bisa dengan diri gue sendiri. Gue tanpa Tuhan gue ya udah pede gitu ya, pede aja, pede sendiri iya, gitu. Meskipun aku nggak ngerasa ngomongin hal itu secara langsung, tapi itu yang aku rasain saat itu. Hingga pada akhirnya adalah beberapa saat skripsi dan magang, aku kan 2 kali sidang tuh waktu itu. Itu benar-benar aku diuji banget, segala macam ada hambatannya. Apapun itu, kayak udah mau akhir nih, udah di titik akhir, tiba-tiba cut. Itu jadi nguji iman aku harus bisa gimana nih, kira-kira aku harus gimana. Akhirnya aku di situ aku udah benar-benar nyerah, bingung, udah pikirannya udah ketakutan aja, gue nggak bisa, ini udah gue nggak lulus. Gue udah pikiran, gue udah gagalin cita-cita mungkin orang tua aku yang udah pengen aku tuh, apalagi aku anak pertama. Yang pasti pengen banget mereka ngelihat aku tuh wisuda apa segala, lulus sebagai anak pertama yang punya gelar sarjana pertama lah di keluarga itu, intinya gitu. Aku kayak udah mikir udah gagal lah gue jadi anak yang dimau mereka segala macam. Hingga pada akhirnya aku memutuskan untuk aku berdoa. Aku bener-bener di situ ngelakuin entah apapun itu deh. Kayak aku berdoa, aku nangis-nangis segala macam. Aku kayak kamu, kayak aku cerita ke Tuhan segala macam. Aku sampai menutup diri untuk gue nggak mau dulu kemana-mana, misalnya nongkrong apa teman-teman atau segala macam. Gue nggak mau banyakin pelayanan segala macam. Hingga pada akhirnya ternyata dilancarkan sama Tuhan. Tiba-tiba ada aja hal yang kita nggak bisa, yang nggak terpikirkan sama kita. Gila, ini ternyata jadi jalan keluar buat aku gitu loh. Kayak gila, gue nggak kepikiran ini loh. Tiba-tiba muncul gitu, aku bisa gitu. Dan itu juga terjadi saat aku skripsi. Aku kayak, dan itu terulang, maksudku kayak
aku udah ngerasa aku udah lulus sidang pertama, selanjutnya aku udah tinggalin Tuhan lagi, ini lagi udah merasa aku udah selesai gitu. Akhirnya aku berkurang lagi imanku di situ. Terjadi lagi, bener sesuatu yang kita misalnya udah kita ngandelin diri kita sendiri, pasti ada aja Tuhan tuh cut gitu, cut off dari hidup kita. Dan benar waktu skripsi akhirnya aku mengulangi lagi hal yang seperti itu, dan aku balik lagi ke Tuhan. Sampai detik ini aku udah menetapkan, enggak, gue gak mau lagi ninggalin Tuhan, gue mau nyerahin hidup gue hanya sepenuhnya untuk Tuhan. Gue gak mau jadi orang yang luntang-lantung entah kemana, tapi kayak hidupnya tuh ya udah kayak dengan diri sendiri. Lo Kristen tapi Kristen KTP, biasanya kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi itu sih satu pengalaman, maksudnya yang mungkin ada salahnya ada baiknya, itu ngebangun iman aku jadinya segala macam, yang jadi pembelajaran aku ke depannya untuk semuanya harus diandalkan oleh Tuhan. Serahin semuanya ke Tuhan, percaya baik nggak baiknya, sesuai nggak sesuainya, itu udah Tuhan atur gitu. Jadi intinya kayak gitu. Jadi itu yang jadi pembelajaran buat diri aku untuk jauh lebih percaya dan yakin sama Tuhan. Jalan move onnya aku lah ya. Mungkin move on ke tempat yang berbeda, atau mungkin ke next level yang jauh lebih kita nggak tahu akan terjadi apa. Mungkin ada baik atau enggaknya segala macam. Mungkin ada yang nggak sesuai sama diri kita, jauh. Mungkin kita ngerasa kayak putus dari pasangan kita, kita jauh lebih, aduh gue sakit hati berbulan-bulan segala macam. Tapi ternyata di balik itu Tuhan tuh ada kasih kita kayak sesuatu gitu, rencana untuk kehidupan kita selanjutnya jadi lebih baik, malah ngebangun gitu. Diri kita betul dan ngebangun iman kita ke Tuhan segala macam. Itu sih pembelajaran yang aku masih pegang lah sampai saat ini. Tapi emang jujur sih, dari pengalaman sekitar aku tuh yang susah tuh untuk konsisten naro iman ke Tuhan sih. Kadang tuh benar-benar kita cuma datang kalau lagi ada masalah. Itu yang aku lakukan. Iya, lagi ada masalah doang baru datang ke Tuhan ya. Giliran lagi lancar jaya semua lupa, happy. Iya, betul. Ya sebenarnya Tuhan mau kita gimana pun ya, sehancur apapun kita, mau ninggalin apapun kita ke Tuhan tuh tetap stay sama kita. Tuhan tuh tetap nunggu, dia nggak bakal ninggalin kita sih. Aku percayakan hal itu. Karena mau sesakit apapun kita, udah seberdarah apapun kita, Tuhan tuh bakal tetap, asal kita manggil Tuhan tuh ada gitu intinya. Jadi ya jangan ngerasa diri kita udah terlalu kalau kita udah nggak konsisten, udahlah Tuhan mungkin udah capek kali sama gue ya, atau segala macam. Nggak apa-apa selagi kita berniat untuk tetap mau ke Tuhan. Misalnya kita baca Alkitab deh, simpelnya. Baca Alkitab, gue mau baca Alkitab 3 kali seminggu. Ya gitu. Ternyata bolong-bolong. Gak apa-apa, tetap aja. Misalnya kita ada niat mau baca, tetap aja baca, nggak apa-apa. Jadwal kita bolong atau segala macam, janji kita ke Tuhan jadi ya nggak sesuai atau segala macam, lakuin aja. Nanti lama-lama konsisten sendiri. Jadi sadar sendiri. Kayaknya emang gue harus lebih konsisten deh. Atau bikin catatan sendiri. Gue harus benar-benar baca, atau alarm lah. Misalnya di alarm kamu, ayo baca Alkitab misalnya, keterangan ya udah kamu baca gitu. Nggak apa, pelan-pelan. Emang wajar kok, semua hal nggak bisa terplanning sesuai dengan rencana kita. Pasti ada aja bolong-bolongnya, nggak apa-apa itu. Tapi kita harus tetap punya niat untuk bisa menjalankan itu. Tetap nggak apa-apa, bolong-bolong dikit ya. Ya udahlah, yang penting kita tetap ada niat ke Tuhan, itu pasti dilancarkan. Terus aku mau cerita sedikit. Jadi waktu itu let's say aku punya pergumulan yang bagi aku ya ini berat atau hebat banget gitu. Tapi aku berdoanya malah kayak gini sih. Tuhan, gimana ya, Tuhan, misalnya masalah ini tuh berat banget bagi aku ya. Tuhan, kalau misalnya izinkan hal ini buat aku janji Tuhan, aku nggak akan ngelakuin ini lagi, bla 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 gitu.
nggak jadi transaksi sih Oh sama iya, Tuhan. iya, Kan kayak iya. kurang ajar banget ya. Iya, Ini kayaknya kayak anak gue nih kayak Tuhan gitu di atas, ini anak gue kurang ajar juga nih, udah iya, dikasih iya, hidup iya, dikasih iya, apa iya, iya. ngelunjak. Ngelunjak, iya, iya. Iya. Mm-mm. Aku mau ini sih Ci, mau tips lah biar ya jadi manusia nggak egois amat lah. Soalnya jujur kadang masih terulang gitu. Mm-mm. Aku sekarang kalau misalnya berdoa itu sama Tuhan, intinya dulu memang banyak permintaan. Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. Tapi aku balik lagi ke diri aku untuk mikir. Aku waktu itu pernah dengerin khotbah kayak kita kalau doa jangan terus meminta, tapi bersyukur, banyakin bersyukur. Tuhan, emang pergumulan kita banyak, jelas, tapi jadikan pergumulan itu jadi satu hal yang ngebuat kita jauh lebih bersyukur aja. Ya udah nggak apa-apa Tuhan, ubah doa itu jadi ya udah nggak apa-apa Tuhan, pergumulan ini semoga bisa jadi pembelajaran. Intinya satu hal, minta ke Tuhan aja, kuatkan diri kita dan kuatkan iman kita untuk terus bisa berpegang sama Tuhan. Oh, bukan malah minta apa yang kita mau Iya, ya? Iya, Oke, benar. oke. Karena Noted. Tuhan itu bukan ibu peri kita. Iya, bukan. Iya, sang pemberi kita lah. Maksudnya iya emang sang pemberi, bukan Betul. yang kita minta-minta gitu. Iya, jangan ngemis-ngemis ke Tuhan. Karena Tuhan, semakin kita ngemis-ngemis ke Tuhan, kita rasa bersyukur kita ke Tuhan malah nggak ada. Kadang malah semakin minta semakin gak dikasih. Iya, gak sih? semakin gak dikasih. Jadi intinya kalau apa yang kita minta udah, ya udah Tuhan aku mau ini, udah selesai. Jalankan sesuai dengan rencanamu. Nggak usah Tuhan aku mau ini tapi maksa. Jalanin dong, aku pengen banget ini segala macam. Ya intinya kamu minta satu, udah selesai. Jangan kamu minta-minta terus. Banyakin bersyukur aja sama Tuhan. Itu yang ngebuat kita jadi rasa egois kita jadi lama-lama hilang gitu. Ngerasa sih waktu itu pas lagi freelance ya, mau banget kerjaan tuh, pengen kerjaan Tuhan, doa-doa atau apa. Pas malah aku udah ngelepasin dari Tuhan, mau ada kerjaan mau enggak, ya udah aku tetap jalanin hidup ini, nggak stres amat, malah ada aja kerjaan. Iya gitu. Iya. Banyakin bersyukur sama Tuhan. Itu yang ngebuat kita, Tuhan tuh lebih senang ketika kita banyak bersyukur dibanding kita ngemis-ngemis ya. Aku ngerasa hal itu sih gitu intinya. Mungkin aku mulai masuk ke kesimpulan ya. Boleh. Kesimpulannya itu ya, meskipun kita berada di luar zona nyaman ya, dan ngerasa takut ngejalaninnya karena masih asing atau baru, kita sebagai remaja Kristen ya harus bisa beradaptasi ya. Bahkan kita bisa dapat sesuatu yang bahkan mungkin itu adalah jalan dari berkat Tuhan. Aku bisa bilang kalau kita harus full faith gitu sama Tuhan ya, penuh iman sama Tuhan akan rencananya Tuhan gitu. Jadi cara untuk bisa kita untuk move on ya to the next level adalah fokus dulu buat diri kita sendiri ya. Contohnya sibukin diri ke hal-hal yang positif. Betul. Dan kita perlu banget, yang pertama banget, bicara atau curhat ke Tuhan ya tentang segala situasi pergumulan kita, kondisi kita sama Tuhan gimana. Betul. Gitu. Selain itu kita juga bisa banget minta pendapat ke sekitar kita. Karena emang gak ada salahnya banget untuk punya second opinion ya. Gitu. Dan jangan lupa juga untuk pede alias percaya diri ya, supaya kesalahan-kesalahan yang kita buat gitu nggak selalu jadi pisau buat kita, siapa tahu malah bisa menjadi berkat gitu buat kita. Betul banget. Iya, itu sih. Oke, sekian di bincang ringan seputar iman Kristen, dan see you in the next podcast. God bless.